Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada pembahasan materi mata kuliah logika ya. Hari ini kita akan membahas proposisi. Nah, setelah kita mengetahui ya, kemarin sudah ada definisi, ada klasifikasi, kemudian ada asas, ada pengertian logika itu sendiri. Hari ini kita lanjut pada pembahasan proposisi. Nah, jadi proposisi itu apa sih? Proposisi ya, hakikat dari proposisi dalam perspektif Projo dan Gilarso 2011 mendefinisikan bahwa proposisi sebagai perbuatan manusia yang di dalamnya ia mengakui atau mengingkari segala sesuatu tentang sesuatu. Proposisi merupakan sebuah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Misalnya, gadis itu bijaksana merupakan dua hal yang tidak terpisah. Gadis itu sama dengan bijaksana. Ini kan sebuah pengakuan. Nah, ini masuk di proposisi. Kemudian gadis itu tidak bijaksana. Nah, keduanya ini ya, ini bukan satu kesatuan. Gadis itu tidak sama dengan bijaksana. Ini artinya kan memungkiri, ada pengingkaran. Nah, ada pengakuan, ada pengingkaran. Ini yang dibahas dalam kajian proposisi. Kemudian unsur-unsur dari proposisi, yakni pertama ada term subjek, term predikat, copula atau kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Nah, term ini sudah kita bahas ya yang lalu-lalu, saya kira sudah paham perbedaan antara kata dan term seperti itu. Contohnya apa? Sebagian benda cair adalah air, misalnya seperti itu. Nah, kedudukan kalimatnya pertama sebagian menjadi pembilang. Kemudian benda cair sebagai subjek. Adalah ini copula karena sebagai penghubung atau conjunction ya, penghubung. Air itu sebagai predikat. Berarti term subjeknya itu benda cair. Term predikatnya air, copulanya adalah. Seperti itu ya, saya kira paham. Adapun jenis-jenis dari proposisi ini ada banyak sekali. Berdasarkan sumber, misalnya ikan adalah hewan. Ikan ini subjek, term subjek, dan hewan adalah term predikat. Nah, jadi apa yang ada dalam predikat ini sebenarnya sudah ada pada term subjek karena ikan adalah hewan. Seperti itu ya. Kemudian berdasarkan bentuk, misalnya bentuk majemuk ya. Dina dan Dani adalah mahasiswa rajin. Jadi subjeknya ini kan ada di Dina dan Dani. Kemudian berdasarkan sifat, misalnya mahasiswa akan lulus bila rajin belajar. Nah, sifatnya apa? Rajin belajar. Kemudian berdasarkan tingkat kepastian kebenaran. Ahmad adalah seorang laki-laki. Pada kenyataannya Ahmad memang seorang laki-laki. Jadi ini tingkat kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Kemudian berdasarkan kualitas. Misalnya semua dokter adalah orang pintar. Berdasarkan kuantitasnya, tidak semua mahasiswa pandai bernyanyi. Kuantitas ini jumlahnya ya, karena tidak semua. Kemudian berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas. Misalnya semua pengendara motor memakai helm. Nah, itu ya ada beberapa jenis proposisi yang ini banyak sekali. Nanti coba teman-teman untuk dibuka kembali terkait contoh-contohnya. Kemudian luas term dalam proposisi. Jadi yang pertama ada proposisi A, E, I, dan O. Proposisi A, term S berdistribusi dan term P tidak berdistribusi. Nah, misalnya apa? Term S, yakni semua mangga. Jadi seluruh mangga. Jadi ini kan terdistribusi karena sifatnya ini semua mangga, semua jenis mangga. Adalah buah. Buah ini tidak
berdistribusi. Mengapa demikian? Karena buah ini kan beraneka macam ya. Ada buah mangga, semangka, pepaya, melon. Nah, jadi buah ini tidak terdistribusi atau predikatnya tidak terdistribusi. Kemudian preposisi e, term S berdistribusi dan term P berdistribusi. Jadi keduanya ini saling berdistribusi. Misalnya semua mangga. Semua mangga ini artinya kan semua jenis atau semua varian mangga, bukan semangka. Nah, semangka ini juga berdistribusi karena semangka berarti kan semua jenis semangka. Bukan buah ya. Kalau buah nanti tidak terdistribusi lagi. Jadi antara term S dan term P ini berdistribusi. Kemudian preposisi I. Term S tidak berdistribusi dan term P tidak berdistribusi. Ini sama-sama tidak berdistribusi. Contohnya apa? Sebagian manusia. Nah, ini tidak berdistribusi karena apa? Karena tidak mencakup semua manusia. Kemudian term P tidak berdistribusi juga. Contohnya apa? Dermawan. Nah, ini ya karena tidak semua manusia itu dermawan. Berarti tidak dapat berdistribusi. Kemudian preposisi O. Term S tidak berdistribusi dan term P berdistribusi. Nah, term S sebagian manusia. Nah, sebagian manusia ini kan tidak berdistribusi karena hanya sebagian, bukan semua manusia. Kemudian term P berdistribusi karena bukan dermawan. Karena memang tidak semua manusia itu dermawan. Jadi term S tidak berdistribusi, sedangkan term P sifatnya berdistribusi. Nah, baik ya, itu penjelasan terkait proposisi pada materi hari ini. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab di WA Group. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.